Oke, jumpa lagi dengan Radar Gede TV. Kali ini kita kembali ke Bincang Jumat Radar Gede TV bersama Pak Abu Abik. Beliau adalah penasehat PDM Kabupaten Kediri yang juga pernah menjadi kepala sekolah ya Pak Abu ya, kepala sekolah di sejumlah SMA di Kabupaten Kediri. Hari ini kita akan ngobrol tentang isu yang cukup hangat akhir-akhir ini yang bicara tentang pendidikan dan teknologi begitu, yang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini pendidikan itu erat kaitannya dengan teknologi yang semakin berkembang, tentang gawai, kemudian internet, kemudian media sosial yang kemudian berkembang dan mempengaruhi segala aspek kehidupan, terutama buat anak-anak ini, karena kemudian sejak kecil, bahkan sejak balita itu anak-anak sudah mulai dipegangi gawai yang terkait dengan internet. Mereka bisa menonton apa saja dan berbagai macam hal begitu. Kira-kira Pak Abu, ini tentang teknologi dan pendidikan ini, bagaimana Pak Abu melihatnya? Apakah menuju ke arah yang positif atau justru sebaliknya begitu Pak Abu? Ya, sebenarnya begini, kalau pendidikan itu arahnya kan seharusnya untuk menguasai teknologi. Ya, ya. Sehingga penguasaan ilmu dibarengi dengan teknologi yang orang menyebut iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, memang nggak bisa dipisah. Nah, karena teknologi ini akan memperlancar, mempermudah, memperingan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau ada teknologi, maka percepatannya lebih dahsyat. Iya. Nah, ya, memang sesuatu yang positif ini ada efek negatifnya. Nah, efek negatif itu tentu bagi mereka yang tidak dimanfaatkannya teknologi informasi yang ada sekarang ini untuk kepentingan-kepentingan di luar pengetahuan, di luar kemudahan bekerja, tapi untuk kepentingan-kepentingan melepas nafsu, melihat sesuatu yang tidak jelas arahnya. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini tidak mungkin anak-anak terlepas dari itu. Bahkan di masa pandemi ini mereka harus belajar menggunakan daring. Ya. Sehingga sekarang ini komunikasi guru dan siswa tidak tatap muka, tapi menggunakan itu. Bagi anak-anak yang menguasai teknologi itu, ya sangat mudah lah sekolah ini. Tapi bagi anak yang tidak menguasai itu, ya menjadikan sulit. Bahkan orang tuanya ikut jibet, Kagok gitu ya. Orang tuanya ikut pusing. Akhirnya yang sekolah banyak orang tuanya juga. Iya. Ini gara-gara penguasaan teknologinya kurang, atau sarana teknologinya yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini menyebabkan sulit. Menurut saya sekarang ini sebaiknya, bahkan perekonomian pun sekarang ini banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi ini. Yeah. Maka sekarang gawe ini kemana-mana, perdagangan online sudah mempengaruhi di Indonesia ini 10% minimal. Tapi masih di kota-kota besar ya, di kota-kota kecil dampaknya masih belum ada 10%. Tapi kota besar bahkan melampaui 10% sekarang ini. Apalagi ada pandemi ini, orang menghindari kerumunan, menghindari ketemu orang, akhirnya ya belanjanya online. Daring juga. Ya. Jadi semua aspek kehidupan gitu terkait dengan teknologi saat ini ya, aplikasi-aplikasi begitu. Tapi kadang kan itu tadi yang jenengan sebutkan tadi soal dampak negatif. Tentu ada ekses negatif yang muncul dari teknologi itu. Terutama ketika banyak yang misalnya orang tua ngasih gadget atau gawe ke anaknya tapi tanpa pendampingan begitu. Itu fenomena seperti apa? Ya repotnya itu Mas. Sekarang ini orang tua ada sebenarnya menurut saya agak sedikit tergesa-gesa ya. Supaya anaknya tidak menangis, ditinggal bekerja, ditinggal apa, dikasih HP, dikasih apa seperti itu, anaknya lihat itu. Akhirnya dia ketagihan, setiap kali apa dia minta itu,
Akhirnya dia tidak bermain dengan grup kawannya, dia hanya bermain HP. Ini berpengaruh pada kesehatannya. Kalau dia bisa akses sudah agak besar dikit, ini juga akan berpengaruh pada mental dan psikologinya. Makanya orang tua tidak dilarang lah menggunakan itu dan mengenalkan pada anak, tetapi harus ada porsi yang sesuai, ada pengawasan yang pas, diikuti dengan baik, sehingga penggunaan teknologi ini mengarah kepada manfaat pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu kalau sekarang misalnya dicermati di pusat pun sekarang kementerian itu digabung, pendidikan, riset dan teknologi itu jadi satu kementerian. Itu pendapat Pak Abu sendiri seperti apa terkait hal itu? Positifkah atau seharusnya dipisah aja atau seperti apa Pak Abu? Ya sebenarnya pendidikan itu harus mengarah kepada penemuan, Mas. Kalau pendidikan mengarah pada penemuan, berarti pendidikan ini akan mengadakan kemajuan. Kalau pendidikan hanya mempelajari sesuatu yang sudah ada, ini kan ilmu yang didapatkan hanya sebatas seperti yang didapatkan orang terdahulu. Kalau ada penemuan, berarti ada pembaruan, ada sesuatu yang baru yang ditemukan oleh anak, oleh mahasiswa. Maka kalau digabung ada baiknya. Tetapi kalau hanya mengandalkan ini, mestinya memang harus ada teknologi riset ini yang dilakukan oleh tenaga profesional yang supaya percepatan pembangunan negara ini semakin gitu. Ya mengerucut. Jadi ada peneliti sesuatu khusus meneliti apa, ada peneliti apa, sehingga akhirnya lebih cepat. Kalau toh mahasiswa mengikuti itu juga bagus. Artinya penggabungan ini bisa jadi hal yang positif, tapi fokusnya jangan sampai hilang gitu kan, karena banyak tentu akan banyak direktorat digabungkan gitu. Tapi khusus untuk pertumbuhan negara yang ada hubungannya dengan program-program negara, mungkin perlu ditingkatkan khusus. Mungkin perguruan tinggi bisa dilibatkan, tetapi sebaiknya ada lembaga khusus mungkin yang menangani ini. Jadi tidak hanya dibiarkan ngambro-woro itu. Karena nanti kalau nggak gitu penelitian penemuan itu tidak segera dilakukan. Ini penelitian penemuan tentu bukan hanya di biologi, kimia, tapi juga sosial dan politik masyarakat gitu kan. Maksudnya tentu. Ya makanya di depan sudah saya sampaikan sebaiknya penelitian berdasarkan kelompok ilmu tersendiri. Ya, jadi pertanian ya sudahlah, pertanian aja mungkin bisa penemuan obat-obatan, penemuan bibit, mungkin harus sendiri-sendiri sampai mungkin pupuk yang tepat untuk tanaman itu apa, mungkin ada penelitinya tersendiri, tidak hanya satu orang meneliti semuanya, kelamaan. Artinya harus fokus ke beberapa profesional begitu kan. Pak Abu, ini teknologi kadang melampaui istilahnya kemajuan manusianya sendiri. Kadang di perkotaan mungkin sudah jamak gitu. Misalnya ada anak pegang HP yang mahal begitu. Tapi di pedesaan atau di daerah-daerah yang terpinggirkan itu kan belum semua yang memegang gadget gitu. Kadang kayak sekolah yang jenengan sebutkan tadi harus berbagi dengan orang tuanya. Jadi HP ibunya yang dipakai untuk daring gitu, mengerjakan PR. Kayak gitu. Kira-kira nanti ke depan solusinya seperti apa, Pak Abu? Ya kalau memang ke depannya kayak gitu, memang pemerintah kita memang harus berpikir menyediakan sesuatu sarana yang ada di kota-kota pinggiran, Mas ya. Lebih terjangkau. Ya, yang terjangkau. Jadi di pinggiran mungkin juga perlu ada wifi gratis gitu. Mungkin juga sarana-sarana ini supaya ada sehingga tidak dimonopoli orang-orang kota. Di kota sarananya sudah ada. Kalau di desa kurang sarana sehingga pertumbuhannya ya agak sedikit tertinggal begitu ya. Artinya harus seiring dengan pembangunan fasilitas-fasilitas untuk pendukungnya gitu ya. Artinya program bisa jadi berjalan dengan kuliah daring atau sekolah daring begitu, tapi artinya jalan.
Pak Abu, ini kayak di SMA dulu, jadi kan sebagai kepala sekolah tentu beberapa kali siswanya menuliskan karya tulis ilmiah itu juga bagian dari menggali studi siswa untuk melakukan penelitian itu kan, kalau di sekolah-sekolah itu seperti apa Pak pengalaman jenengan gitu? Ya, kalau di pengalaman saya memang saya membuat grup waktu itu Mas, membuat grup anak-anak meneliti, ada yang meneliti lingkungan, jadi meneliti Sungai Brantas itu dengan guru biologi, apakah airnya itu masih bagus, masih bisa dipakai hidup, ada polusinya enggak gitu ya, polusinya sejauh mana, ikan masih bisa sehat apa tidak. Kita coba supaya anak-anak ini mulai memahami bahwa air ini berpengaruh pada kehidupan itu. Terus kemarin juga saya sempat pengalaman anak-anak tak suruh melihat ke produksi makanan. Apakah makanan menggunakan pengawet yang berbahaya kepada tubuh manusia apa tidak. Sampai saat itu kita menyurati Mbah Kacung, tahu kuning itu, takwa. Anak-anak meneliti sana, alhamdulillah bahan bakunya bahan baku alami, tidak menggunakan kimia, sehingga pengawetnya masih. Itu artinya juga didampingi guru kan? Didampingi guru. Hanya waktu itu ke gudang garam yang belum dapat bisa masuk gitu ya? Belum bisa masuk, masih prosesnya harus panjang. Siapa tahu nanti anak-anak SMA bisa karya tulis ilmiah masuk gitu kan? Iya, waktu itu meneliti alam, meneliti apa, ke pencemaran udara. Artinya itu kan juga ada feedback positifnya ke pengusaha gitu kan? Kalau kemudian ditemukan kayak gini itu bisa jadi evaluasi. Iya, di samping itu kesadaran anak masa depan itu penting sekali supaya dia juga menjaga lingkungan dengan baik. Maka sekolah yang terakhir saya bimbing itu jadi sekolah Adiwiyata Nasional di SMA Grogol ya, SMA 1 Grogol itu ya. Iya. Artinya penelitian, penemuan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana begitu ya. Iya. Jadi siswa pun bisa dengan pendampingan guru atau orang tua gitu bisa melakukan penelitian itu. Alhamdulillah waktu itu ya anak sempat membuat karya tulis yang nilainya lumayan lah, diakui oleh sampai juara sampai provinsi lah. Provinsi gitu ya. Lumayan. Iya. Oke. Sementara begitu Pak Abu. Terima kasih. Semoga obrolan kita yang santai ini bisa bermanfaat bagi penonton Radar Gede TV dan yang melihat tayangan ini. Mungkin itu dulu untuk tema kali ini. Semoga nanti bersambung di tema-tema selanjutnya. Selalu tonton Radar Gede TV. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.